kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada episode 46 kami akan membahas tentang alasan kami melakukan pembelian saham TOIS atau Sunindo Adi Persada. Baiklah, seperti biasanya sebelum memulai video kali ini jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan loncengnya, kemudian like video ini. Terima kasih. Kita mulai saja. Alasan kami melakukan pembelian saham TOYS atau TOIS atau Sunindo Adi Persada yaitu kami melihat bahwa perusahaan ini memiliki prospek ke depannya. Ya, tentu saja kami melihat bahwa dari laporan keuangannya, dari manajemennya, dan dari kualitas produknya. Pertama kita bahas dari laporan keuangannya. Kita tahu bahwa perusahaan ini baru IPO atau masuk di saham pada tahun 2020. Kalau tidak salah pada bulan Agustus. Kemudian kami lihat bahwa saat itu mereka mematok harga 350, kurang lebih 300-an ketika IPO. Kemudian sekarang kami melihat bahwa harganya sudah berada di kisaran 200. Lalu kami membelinya pada beberapa hari yang lalu, tepatnya di harga 200. Kami melihat dari laporan keuangannya bahwa dari tahun ke tahun itu pendapatnya cenderung meningkat. Kemudian kalau dibilang dari liabilitasnya sebelum perusahaan ini IPO, kami melihat bahwa liabilitasnya selalu lebih tinggi daripada ekuitasnya. Namun kami melihat bahwa itu masih berada di sekitar 60-an% dari ekuitasnya. Kemudian setelah IPO kami melihat bahwa liabilitasnya kurang lebih sudah menjadi setengah daripada ekuitasnya. Jadi boleh dibilang saat ini ekuitasnya sudah lebih tinggi 2 kali lipat daripada liabilitasnya, mungkin karena mendapatkan modal dari IPO itu sendiri. Lalu kami melihat bahwa dari penjualannya itu memang cenderung meningkat. Pada tahun 2019 itu kurang lebih di sekitar 6 miliar. Lalu kemudian pada kuartal ketiga tahun 2020 itu mereka pun mendapatkan 9 miliar. Dan kami masih menunggu laporan tahunannya. Kemudian kalau boleh dibilang alasan utama kami melakukan pembelian dari saham ini karena kami melihat bahwa saham ini ataupun perusahaan ini melakukan ekspor ke Eropa dan Amerika Utara. Lalu pihak manajemen mereka mengatakan bahwa masyarakat di Eropa dan Amerika Utara cenderung menyukai produk mereka karena produk mereka berkualitas tinggi. Karena kita lihat bahwa mereka menjual mainan Sunindo Adi Persada ini, produk mereka yaitu mainan. Ada juga boneka, kami melihat bahwa bonekanya itu bermacam-macam, namun kebanyakan mungkin berbentuk hewan, ya, seperti panda dan yang lain sebagainya. Lalu kami melihat hal lain, yaitu kami melihat dari prospek pertumbuhan dari perusahaan ini. Jika dilihat, 99% dari penjualan mereka itu berada di mancanegara. Kemudian hanya 1% dari penjualan mereka itu berada di lokal. Jika mereka dapat meningkatkan 1% tersebut menjadi lebih tinggi, tentunya itu akan menjadi hal yang sangat menguntungkan. Mengingat bahwa banyak juga masyarakat Indonesia yang menyukai produk boneka, apalagi boneka yang lucu dan berkualitas. Kemudian kita lihat lagi, jika 99% dari penjualan mereka itu berada di ekspor, kami berharap bahwa mereka dapat meningkatkan penjualan mereka lebih banyak lagi seperti di Asia, Afrika, dan yang lain sebagainya. Karena jika mereka dapat menjangkau hingga hampir seluruh negara di dunia, maka tentunya ini akan meningkatkan brand dari produk mereka sendiri, kemudian juga akan meningkatkan pendapatan dari perusahaan ini. Lalu mengapa kami membeli perusahaan ini? Salah satunya juga karena kami melihat bahwa produk ini lebih mudah untuk boleh dibilang lebih mudah untuk disebarluaskan karena produk ini adalah produk boneka. Jadi boneka itu kan tidak terlalu besar, jadi lebih mudah untuk diekspor ataupun dipasarkan di pasar itu sendiri. Karena dari bidang pengangkutan, dari bidang bea cukai dan yang lain sebagainya itu
tentunya akan lebih mudah karena produk ini boleh dibilang ringan dan ukurannya tidak terlalu besar. Jadi produk ini sangat mudah untuk dipasarkan. Namun salah satu tantangan besar dalam bisnis ini yaitu kami melihat banyak sekali orang yang saat ini sangat mudah untuk membuat produk ini. Banyak dari mereka yang melakukan industri di rumah ataupun kerajinan tangan membuat boneka milik mereka sendiri, dan mereka pun memasarkannya ada melalui online, offline, dan yang lain sebagainya. Jadi mengingat kemudahan dalam membuat produk ini tentunya banyak sekali pesaing, baik itu di lokal maupun mancanegara. Untuk itu kami berharap bahwa perusahaan ini dapat melakukan inovasi yang lebih baik lagi dan membuat bagaimana caranya agar penjualan mereka dapat meningkat serta dapat meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya produksi. Itu saja menurut kami, dan tentunya pendapat dari setiap orang itu berbeda. Mungkin ada yang berpendapat bahwa perusahaan ini tidak mudah untuk berkembang, ada juga yang berpendapat bahwa perusahaan ini dapat menjadi perusahaan yang besar ke depannya. Namun, kami sangatlah percaya bahwa perusahaan ini dapat menjadi perusahaan yang besar ke depannya jika mereka dapat melakukan inovasi yang lebih baik lagi. Terutama kita tahu bahwa di masa pandemi ini banyak sekali orang yang berpikir bagaimana cara untuk menghibur diri, di mana saat ini bioskop masih belum banyak yang dibuka, kemudian untuk jalan-jalan ke luar negeri, untuk jalan-jalan ke ke dalam lokal, ke dalam negeri sendiri itu pun terdapat pembatasan. Jadi kami melihat bahwa tidak jarang sekali mereka melakukan pembelian barang-barang untuk menghibur diri mereka sendiri. Dan khususnya untuk kalangan remaja, apalagi remaja yang berpacaran ataupun untuk anak-anak, mungkin mereka akan mencari cara lain untuk menghibur diri dengan membeli boneka, karena kita tahu bahwa boneka merupakan produk yang lucu dan selalu dapat dikenang. Kemudian selalu ingatlah bahwa keputusan pembelian itu tergantung pada diri Anda sendiri. Jadi Anda tidak perlu mengikuti langkah yang kami lakukan, namun Anda dapat melihat sendiri apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus atau tidak. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.